dokumen Abu Dhabi ini bagi kehidupan beragama di Indonesia? Ya, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan Rahayu. Yang saya hormati Bapak Uskup Agung, Bapak Kardinal, yang saya hormati para tokoh agama, juga pimpinan di Universitas Atmajaya ini, juga hadirin yang saya muliakan. Saya tadi bisik-bisik Pak Budi katanya, kalau biasanya Pak Budi bagian penjaga gawang, sekarang sudah ada penjaga gawang baru, penghayat katanya. Tapi menurut saya bukan penjaga gawang, justru pencetak gol. Karena kalau ini permainan ada main-main ini dulu, baru kita di ujungnya mencetak gol. Ya, bicara soal dokumen Abu Dhabi gitu. Tentu pertemuan antara Paus Fransiskus dengan Imam Besar Al-Azhar Syekh Ahmad Al-Tayyib itu kan bukan kebetulan, pasti ada di balik itu atau ada latar belakangnya. Dan saya kira kenapa mereka bertemu itu karena nurani, karena rasa bangkitnya kemanusiaan, melihat kondisi kemanusiaan di dunia ini yang telah mengalami banyak degradasi. Tadi disebutkan apakah memang ada ketidakadilan? Ya memang terjadi ketidakadilan, terjadi banyak penderitaan, terjadi banyak kehancuran, dan banyak hal-hal ketimbangan-ketimbangan di dunia ini. Bukan hanya antar negara di dunia, ya, di mana negara besar, negara kaya, negara kuat, mengeksploitasi negara miskin, negara lemah, gitu. Itu terjadi di dunia, di lingkup dunia. Di dalam internal antar negara, di dalam internal negara, masing-masing negara pun terjadi seperti itu. Yang kaya mengeksploitasi terus yang miskin, yang kuat terus mengeksploitasi yang lemah, gitu. Sehingga ketimpangan-ketimpangan terjadi di dunia ini, baik tadi secara internasional atau global maupun di tingkat lokal. Dan itu saya kira kedua tokoh besar ini, karena memang bergerak di bidang spiritual, bangkit rasa kemanusiaannya itu. Gitu. Sehingga keluarlah deklarasi tentang persaudaraan, deklarasi tentang persaudaraan manusia ini. Gitu. Nah, kedua tokoh ini apakah layak atau kompeten untuk menyatakan ini global, deklarasi ini berlaku global? Saya kira kedua tokoh ini kan tokoh besar di dunia, penganut dua agama terbesar di dunia. Kemudian yang diusung itu adalah nilai-nilai persaudaraan dan nilai-nilai kemanusiaan yang sifatnya universal. Kemudian juga kedamaian itu memang dibutuhkan oleh seluruh umat manusia di dunia. Dan juga beliau juga menyinggung ini antara Barat dan Timur, atau negara maju dan negara miskin dan berkembang, atau negara utara dengan selatan misalnya. Dan itu artinya bisa mewakili dunia, karena memang itu dibutuhkan dan kompeten untuk dunia. Dan ini terlihat di dalam misalnya pokok-pokok yang dijunjung tinggi tadi, yang dimuat di dalam deklarasi, ada 12 pokok yang diusung. Itu semuanya sifatnya universal, bukan sifat agama tertentu, tidak, tapi nilai-nilai universal. Nah, karena ini nilai universal dan juga ini sifatnya global, tentu ini juga harus berlaku dan harus dilaksanakan oleh Indonesia. Gitu. Nah, bagaimana menerapkannya di Indonesia? Ya tentu kalau menurut kami dari pandangan sisi penghayat kepercayaan, tentu harus mempertimbangkan juga pandangan bangsa Indonesia tentang hidup dan kehidupan. Yang semuanya itu sebetulnya sudah termanifestasikan, terwujudkan di dalam nilai-nilai kearifan bangsa Indonesia. Karena nilai-nilai kearifan bangsa Indonesia juga itu lahir tidak sekonyong-konyong, tapi melalui proses ribuan, mungkin jutaan tahun.
nilai-nilai itulah terbentuk. Dan kalau dilihat dari tadi disinggung oleh Pak Budi tadi ada trikarama apa tadi, di nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia, nilai-nilai lokal, kearifan lokal juga sebetulnya dasarnya dari tiga kajian inti. Pertama adalah mengenai penelusuran dari mana asal usul hidup dan kehidupan ini, atau yang lebih dikenal di dalam filosofi Jawa disebut Sangkan Paraning Dumadi, atau di Sunda ada juga istilah nyungsi diri, nyuaiba dan angelo paesan tunggal. Jadi menggali diri untuk mencari siapa diri kita ini. Kemudian dari situ timbul bagaimana kajian hubungan antara manusia dengan Tuhan yang melahirkan konsep manunggaling kawula Gusti. Nah setelah tahu asal-usul diri, manunggaling hubungan kita dengan Tuhan yang tentu berarti ada kesucian di dalam setiap diri manusia. Itu indikatornya di nurani itu tadi. Nah kemudian baru apa tugas hidup kita? Nah tugas hidup kita adalah memayu hayuning bawono atau mensejahterakan alam semesta. Atau di Sunda, di Islam dikenal rahmatan lil alamin. Kan itu sebenarnya konsep-konsep yang universal juga sebetulnya. Dan itu lahir di Nusantara ini udah ribuan tahun sebelum agama luar datang, kita sudah punya nilai-nilai itu. Nah bagaimana menerapkannya di Indonesia? Kalau menurut saya satu adalah kembali pada kepribadian dan karakter bangsa Indonesia yang asli. Karena apa? Karena karakter bangsa kita itu karakter harmoni. Karakter harmoni ini dibentuk oleh ribuan tahun oleh alam, dari generasi ke generasi. Alam kita yang subur makmur, indah permai itu melahirkan karakter ramah, melahirkan karakter harmoni, melahirkan kasih, melahirkan positive thinking. Jadi sifat amuk, sifat curiga, sifat itu bukan karakter bangsa kita yang asli, enggak. Kita itu tadi harmoni. Kenapa harmoni? Karena Tuhan mentakdirkan bangsa Indonesia itu bineka dari awal. Bineka bukan hanya dari agama. Dari suku kita udah beda-beda. Beda pulau udah beda suku. Beda keyakinan. Dari alamnya, alam yang pulau besar sampai pulau kecil, beraneka. Karakter atau keahlian masing-masing juga beda-beda tuh. Karakter yang di daerah pegunungan seperti apa, yang di pantai seperti apa, beda pulau juga lain-lain. Nah, itu serba bineka bangsa kita itu. Dan dari zaman purba saya kira sudah terjadi itu pertemuan antar suku, antar etnis, dan antar agama. Sehingga proses alamlah yang membentuk karakter harmoni, saling menghargai, saling membutuhkan. Terjadi itu sejak zaman purba. Makanya itu tahap pertama, kembali ke kepribadian Indonesia. Saya juga menyitir misalnya apa yang di wejangan dari Bung Karno dikaitkan dengan agama dan Gus Dur kan. Jadi orang Islam janganlah jadi orang Arab, beragama Islam jangan jadi orang Arab gitu kan gitu. Jadi Kristen jangan seperti jadi orang Yahudi. Agama Hindu jangan menjadi orang India kan gitu. Dua tokoh besar ini. Artinya kepribadian tetap dipertahankan, kepribadian Nusantara. Yang kedua adalah hidupkan kembali budaya gotong royong dalam sosial kemasyarakatan. Tadi sudah disinggung, gotong royong kita sudah menurun. Tapi belum hilang, karena begitu ada bencana kan kelihatan kita muncul tuh rasa gotong royongnya. Nah cuma seolah-olah tertutup gitu ya. Tertutup, nah ini yang perlu dihidupkan kembali gitu. Karena kita jangan lupa akan kemanusiaan tadi. Jangan lupa bahwa manusia lahir ke dunia itu dibekali oleh raga yang butuh materi tentu. Dan dibekali dengan jiwa yang butuh tuntunan spiritual. Jangan sampai jiwa kebawa kebutuhan materi. Nah itu akan terjadi ketidakseimbangan. Itu. Kemudian yang ketiga adalah mendorong pengembangan budaya dan tradisi secara lebih masif. Sekarang kan budaya masih dianggap hanya seremonial saja, kayak tadi misalnya pembukaan hanya tari gitu kan. Padahal budaya itu bukan hanya tari. Banyak hal-hal yang positif seperti upacara-upacara tradisi
yang akhir-akhir ini banyak dianggap itu musyrik lah, dianggaplah itu tidak bermanfaat. Nah, padahal di dalamnya itu penuh dengan filosofis dan mengajarkan bagaimana kita penghargaan terhadap alam, bagaimana kita menghargai sesama hidup. Itu ada di dalam budaya-budaya dan tradisi seperti itu. Itu kita sebagai tokoh agama saya kira itu perlu kita mendorong agar budaya dan tradisi ini dihidupkan lagi gitu ya. Kemudian yang keempat adalah perbanyak ruang dialog. Gitu. Masalah kebangsaan, nah ini perlu dilakukan oleh pemerintah dan juga oleh para tokoh agama. Karena yang kami rasakan, kenapa selama ini kami masyarakat penghayat terpuruk, terpinggirkan, itu karena stigma. Karena stigma yang memang oleh Belanda sejak zaman penjajahan disebutkan, ini penyembah roh nenek moyang, ini penyembah batu, penyembah pohon, kan itu. Dan itu diajarkan turun-temurun lewat sekolahan, sehingga mindset bangsa ini begitu bicara ajaran leluhur, wah ini kan penyembah batu, penyembah pohon, kan itu mindsetnya. Sehingga negara, yang pejabat-pejabat yang memang kena pendidikan itu, begitu ada tuntutan dari masyarakat penganut agama leluhur, wah ini kan sesat, nah itu akibatnya terpuruk. Nah, kemudian kenapa sekarang ada kemajuan? Karena kami dialog. Selama ini zaman Orde Baru kan kita susah ruang dialognya. Nah sekarang kan banyak ruang dialog di lintas agama, ruang dialog dengan pemerintah, sehingga mulai terbuka dan akhirnya kami juga mulai dimanusiakan gitu. Nah ini juga kan banyak terjadi, kenapa ada konflik-konflik keagamaan, ada yang merasa paling benar. Ini karena tidak adanya dialog. Jadi kacamata kuda, nah ini harus diperbanyak oleh tokoh-tokoh dengan mendorong pemerintah. Gitu. Untuk ini, karena biasanya kalau inisiatif dari kelompok agama tertentu nanti ada kecurigaan, ada apa. Tapi kalau pemerintah yang mengadakan, gitu, itu pasti akan lebih positif. Saya kira itu akan memperbaiki kondisi saat ini yang memang masih hidup itu antara kecurigaan antar agama itu. Dan pengalaman kita di kegiatan-kegiatan lintas agama udah mengklarifikasi itu, tapi itu kan belum masif gitu ya. Kalau negara ikut terlibat di situ pasti akan lebih bagus. Kemudian kerjasama lintas iman dalam aktivitas kemanusiaan juga itu perlu terus dikembangkan dan memang ini sudah mulai, saya kira itu bagus. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mendorong ketegasan negara terhadap pihak-pihak yang mengganggu kedamaian. Gitu ya. Karena kedamaian maupun keutuhan NKRI. Karena kadang-kadang pemerintah juga gak gampang, begitu ada pihak ini yang mengatasnamakan agama, gitu ya. Pemerintah gampang untuk bertindak, gitu. Nah di sini butuh dorongan dari tokoh-tokoh agama agar negara ini, pemerintah ini bertindak tegas. Kan ada undang-undangnya. Semuanya kan udah ada aturan-aturan negara. Tapi kenapa tidak efektif? Karena tadi pihak keamanan, pemerintah ragu untuk bertindak, gampang untuk bertindak karena nyangkut agama. Tapi kalau datang dorongan dari pihak-pihak tokoh agama, saya kira itu akan memberi kekuatan kepada negara. Dan yang terakhir saya kira ya untuk tadi seperti disampaikan oleh Pendeta Gomar, jadi masing-masing tokoh agama membina umatnya untuk beragama yang benar. Gitu. Dan bagi kami untuk para penghayat kepercayaan, ya mari kita bersama-sama untuk melaksanakan tuntunan luhur dari para leluhur kita. Karena di nilai-nilai yang ada di kearifan yang kita anut ini penuh dengan kebijakan, penuh dengan nilai-nilai persaudaraan dan kemanusiaan. Demikian saya kira. Terima kasih.